Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Ningsih, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Gunung Kidul, akan menyampaikan tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Siklus percakapan coaching, saya Yulia Ningsih sebagai observer, Ibu Novin Sundaryanti sebagai coach, dan Bapak Aris Wijayanto sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wijayanto dari SD Negeri Karangsari, Semen Gunung Kidul. Dan di sebelah kanan saya Novin Sundaryanti dari SD Negeri Tanjung 1 Ngawen Gunung Kidul. Dan di sebelah kiri saya Yulia Ningsih dari SDN Ngadipiro Semen. Kami dari CGP Angkatan 10 Gunung Kidul akan menyampaikan praktek coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Iya Bu, ini kan katanya Bu Novi mau mengadakan coaching dengan Pak Aris. Nah, ini saya mau menanyakan Bu, sudah mempunyai persiapan apa ini? Di sini saya sudah melakukan kesepakatan ya Bu dengan Bapak Aris untuk melakukan coaching pada siang hari ini. Mungkin nanti Pak Arisnya sebentar lagi datang. Gitu Bu? Iya, oke. Berarti memang Ibu sudah membuat kesepakatan untuk coaching dengan Pak Aris nih? Iya. Nah, nanti saya sebagai observer itu sudah memberikan penilaian Ibu. Nanti ayat apa yang akan saya nilai. Yang pertama itu, apakah Ibu sudah sesuai dengan alur ceritanya nanti saat memberikan pertanyaan. Kemudian yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga, bagaimana tanggapan dan respon coaching nanti saat Ibu memberikan pertanyaan. Dan yang terakhir nanti, apakah Ibu sudah menjalankan prinsip coaching. Nah, saya mau tanya Bu, apa kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nanti? Di sini nanti pada saat coaching dengan Bapak Aris ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama saya akan menghadirkan kesadaran penuh ya. Di sini saya akan berusaha untuk fokus pada apa yang disampaikan Bapak Aris, kemudian permasalahan-permasalahan, kemudian saya ketika nanti saya menggali pertanyaan-pertanyaan, Bapak Aris bisa menjawab dan saya bisa menemukan ide. Nanti insya Allah saya bisa membantu Bapak Aris untuk menemukan solusi. Gitu. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan keterampilan untuk mendengarkan aktif ya, di mana Bapak Aris nanti akan menyampaikan permasalahannya, saya akan berusaha dengan aktif untuk mendengarkan. Dan yang ketiga, saya akan mencoba untuk mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali permasalahan yang beliau hadapi. Begitu Bu ya. Baik, berarti nanti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Ibu, yaitu kehadiran penuh, keterampilan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Betul sekali. Nah, dari ketiga keterampilan atau kompetensi coaching ini nanti yang secara spesifik ingin diobservasi itu yang mana? Untuk yang spesifik dari coaching nanti saya itu ingin menjadi pendengar aktif Bu ya. Jadi nanti saya akan mencoba mendengarkan apa permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Aris. Baik, berarti nanti saya memang spesifik mengerti tentang keterampilan mendengarkan aktif. Kan Ibu? Iya. Nah, selanjutnya apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Ibu? Oke, untuk indikator ketercapaiannya itu sendiri, yang pertama itu terjadi interaksi yang baik antara coach dengan coachee ya. Kemudian yang kedua indikatornya adalah coaching mampu menjawab apa pertanyaan yang disampaikan oleh coaching dalam menggali permasalahan. Kemudian yang ketiga itu coach mampu mengembangkan ide sehingga memunculkan solusi bagi coachingnya. Jadi coaching itu menemukan solusinya sendiri Bu, begitu. Oke, berarti tujuan pengembangannya memang nanti Ibu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Betul sekali. Nah, untuk tahap praobservasi ini saya kira sudah cukup Ibu. Nanti kita masuk ke tahap observasi. Selamat Ibu. Iya.
Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Pak Aris. Maaf ini mengganggu waktunya, mungkin di tengah-tengah kesibukan Ibu dalam bekerja ini saya minta waktu sebentar ngobrol. Nggak mau waktunya juga longgar kok Pak, jadi monggo saja, silahkan. Iya Bu, ini saya tuh ada sedikit permasalahan Bu. Ini kan masuk tahun saya baru ya Bu. Iya. Terus dengan siswa-siswa kelas, siswa-siswa kita yang ada di kelas itu juga baru. Nah saya tuh pengen itu siswa-siswa itu belajar dengan nyaman di kelas, dengan membuat dinding-dinding itu jadi indah dengan hiasan-hiasannya itu. Menarik gitu ya Pak ya. Saya tidak bisa melakukannya Bu. Oh gitu. Kira-kira nanti setelah diskusi yang kita lakukan ini, kira-kira apa yang Pak Aris harapkan? Ya mungkin setelah dengan diskusi dengan Ibu, ngobrol dengan Ibu itu nantinya saya bisa menghias kelas saya dengan baik dan anak-anak nyaman dalam belajar. Oke, coba Bapak ceritakan secara spesifik dulu itu keadaan kelas Bapak itu bagaimana? Awalnya apakah dengan nuansa baru, kemudian untuk hiasan-hiasan namanya bagaimana, kemudian ini akan diganti atau bagaimana? Ya, itu Bu. Kelas saya ini kan tampilannya baru ya Bu, Iya. berbeda, catnya baru, terus masih polos belum ada. Setelah renovasi Pak? Bukan renovasi tapi kita cat ulang. Oh gitu. Kita cat ulang saja, terus belum ada tampilan apa-apa, jadi rasanya itu masih hambar. Masih kosong gitu ya Pak ya? Masih kosong. Terus ini berarti Bapak ingin mengajak anak-anak itu untuk melakukan menghias kelas supaya kelasnya itu menarik gitu ya. Nah, diawali dari kegiatan yang ingin Bapak lakukan ini, kira-kira bagaimana tanggapan atau respon anak-anak Pak? Ya, selama ini respon tanggapan dari anak-anak itu kurang meyakinkan gitu. Jadi saya juga bingung dengan cara apa ya kira-kira, karena kan dia masih anak-anak, terus nanti kalau kita biarkan ikan, saya mengajar di kelas kita ya. Iya. Kalau kita biarkan untuk membuat hiasan dinding nanti kan malah ya kurang menarik juga gitu. Oh begitu ya. Ya. Jadi seperti itu permasalahannya. Kira-kira tadi dari penjelasan Bapak yang bisa saya tangkap itu ya, anak-anaknya nggak aktif, kemudian Bapak bingung mau menghias kelas itu dengan cara apa, bagaimana begitu ya. Nah, sekarang setelah tahu permasalahan yang dihadapi Pak Aris, lalu upaya apa yang ingin Bapak lakukan? Nah itulah Bu yang membuat saya bingung itu saya mau gimana gitu ya Bu, untuk bisa membuat hiasan dinding kelas seperti di kelas-kelas yang lain itu, atau mungkin saya beli aja ya Bu di internet di marketplace itu kan banyak ya Bu. Iya sih, kalau di Shopee itu ya banyak sekali, macam-macam menarik sekali ya Pak ya. Tapi kan itu kan nanti tinggal pasang gitu Pak. Jadi untuk keterampilan anaknya kan kurang. Jadi mungkin ada cara lain Pak, mungkin selain kita beli di marketplace itu. Yang saya juga berpikir sih Bu, kalau beli di marketplace itu kan kita tidak tahu barangnya langsung ya. Iya. Nah nanti barangnya seperti apa, terus nanti mungkin harganya terjangkau atau enggak kan kita juga Uangnya dari mana gitu ya. Atau mungkin saya kerjasama dengan POT gitu ya Bu, dengan murid gitu ya. Nah itu Pak, langkah yang bagus itu Pak, yang bisa Bapak lakukan untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin selama ini ya Pak, kerjasama dengan POT-nya masih kurang atau bagaimana Pak? Sebenarnya sih sudah berjalan baik sih Bu. Kita kan juga punya grup POT, kita juga intens komunikasi tentang perkembangan anak di rumah, belajarnya seperti apa dan gimana, itu kan kita juga komunikasi, tapi belum sampai dengan meyakinkan POT untuk menghias kelas Gitu. Tapi untuk pertemuan POT-nya sendiri juga sering dilakukan Pak? Sering Bu, sering. Berarti frekuensinya sudah ini ya, sebulan sekali atau mungkin lewat WA itu? Nah ya kalau lewat WA hampir setiap hari sih Bu, kita tanya kondisi anak di rumah, belajarnya seperti apa, mengerjakan tugas atau tidak itu. Tapi ya itu tadi kita belum bisa mencoba untuk mengajak POT menghias kelas. Mungkin dengan kondisi seperti ini nanti Bapak bisa melakukan pendekatan dengan POT melalui WA ya Pak. Nanti mungkin diadakan pertemuan atau apa, ajakan pada POT untuk kita sharing bagaimana kelas ini mau diapakan, mau dia seperti apa, nanti mungkin bisa seperti itu ya Pak ya. Nah setelah diskusi ini kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan ke depannya? Ya
Saya akan segera untuk mengumpulkan POT mungkin dalam awal tahun ajaran ini sebelum proses KPM selesai. Setelah MPLS selesai mungkin kita akan undang wali murid, kita sosialisasi program sekolah, sekalian kita akan meyakinkan POT, kita ajak bersama-sama bahwa kita yakinkan POT bahwa kenyamanan anak kelas itu juga tanggung jawab orang tua di situ. Ya, mantap sekali Pak Aris ya, ini suatu komitmen yang ingin Bapak laksanakan ke depannya supaya anak-anak itu lebih antusias, lebih senang berada di kelas, kemudian merasakan pembelajaran di kelas itu menyenangkan karena suasana kelasnya juga ini ya Pak menyenangkan begitu ya Pak ya. Oke, saya kira mungkin untuk Pak Aris sendiri bisa melakukan pendekatan dengan POT itu disegerakan, kemudian dilaksanakan sesegera mungkin supaya anak-anak bisa ikut ambil dalam kegiatan ini. Itu Pak. Oke, terima kasih Bu ini sarannya. Jadi setelah ngobrol dengan Ibu ini saya sudah sudah punya gambaran. Sedikit lega ya Pak ya. Oke. Ya mungkin itu saja yang bisa saya share ke Bapak. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lagi begitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Pak Aris. Ya Bu Novi tadi sudah melaksanakan coaching dengan Pak Aris nih. Iya. Nah ini tahap pasca observasi Bu. Ini saya ingin menyampaikan beberapa hasil dari tadi saya observasi nih Bu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan dari proses coaching tadi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu? Dalam proses coaching tadi ya pelaksanaannya ya, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Kemudian yang kedua saya sudah mencoba membuat pertanyaan yang berbobot untuk menggali permasalahan dari yang dihadapi Pak Aris itu sendiri. Kemudian yang ketiga saya sudah melakukan kompetensi coaching yang sesuai saya sampaikan di depan itu, yaitu mendengarkan aktif gitu Bu. Baik, itu tadi yang sudah Ibu lakukan saat coaching ya. Nah, ingin menyampaikan sedikit catatan saat saya observasi Bu Novin ya. Nah, ini di sini saya ada beberapa catatan Ibu. Yang pertama tadi Bu Novin sudah melaksanakan alur Tirta dengan baik. Tadi Pak Aris sudah menyampaikan tujuan dari proses coaching, kemudian Ibu mampu menggali informasi dari proses identifikasi, kemudian tadi Pak Aris sudah dapat membuat rencana aksi dari permasalahannya, kemudian sudah ada tahapan tanggung jawab yang kapan Pak Aris akan memulai proses tadi. Seperti itu Ibu. Jadi sudah. Kemudian yang kedua, tadi saya lihat Bu Novin juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot karena mampu menggali permasalahan dari Pak Aris, kemudian Pak Aris dapat menemukan solusinya. Nah, untuk tanggapan Koci tadi dari pertanyaan atau respon dari pertanyaan Ibu juga sudah baik karena Pak Aris sudah mampu menemukan solusinya sendiri. Kemudian untuk prinsip coaching tadi saya rasa Bu Novin juga sudah melaksanakan kompetensi dengan baik. Ketika kompetensi sudah dilaksanakan dan tadi yang ingin diobservasi secara spesifik yaitu keterampilan mendengarkan aktif itu sudah sangat baik dilakukan karena terbukti dengan Pak Aris sudah mampu menemukan langkah-langkah solusi dari permasalahannya. Begitu Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya pertanyaan terakhir ini Bu, dari proses coaching yang sudah dilakukan tadi kira-kira kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan? Baik, mungkin dari beberapa kompetensi itu yang masih ingin saya kembangkan ya, itu saya ingin yang kompetensi mengajukan pertanyaan bobot ya itu karena kalau dirasa sebenarnya gampang-gampang susah ya itu untuk mengajukan pertanyaan bobot itu, tapi nanti kedepannya saya akan bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Berarti kompetensi yang masih ingin ditingkatkan adalah mengajukan pertanyaan. Betul sekali. Biar masih bisa menggali informasi lebih lanjut. Ya, mungkin terima kasih observasi kali ini berakhir sampai di sini. Semoga nanti ke depan bisa melaksanakan observasi bisa melaksanakan coaching yang lain dengan baik. Gitu nih Bu. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.